the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bapak Ridho Agung Juwantara SPD MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Apriani, NPM 2016-0065. Saya dari Prodi PGSD 1B. Di sini saya akan membuat tugas video analisis mata kuliah belajar dan pembelajaran di sekolah dasar mengenai materi yang pertama hakikat belajar dan pembelajaran, yang kedua prinsip belajar, dan yang ketiga komponen pembelajaran. Yang pertama bab 1 yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan suatu pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang telah ditempuh oleh siswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Secara psikologis, belajar merupakan suatu perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Gage, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berupa perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah lakunya secara permanen. Sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Gage juga membagi hasil belajar dalam 5 kategori kapabilitas. Yang pertama yaitu informasi verbal, yang kedua keterampilan intelektual, yang ketiga kategori kognitif, yang keempat sikap kapabilitas, dan yang terakhir keterampilan motorik. Yang pertama yaitu informasi verbal. Informasi verbal merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuan tentang fakta-fakta. Yang kedua yaitu keterampilan intelektual, yaitu keterampilan yang merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Yang ketiga kategori kognitif. Kategori kognitif merupakan kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis dan sintesis. Yang keempat yaitu sikap kapabilitas. Sikap kapabilitas yaitu adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Dan yang terakhir adalah keterampilan motorik, yaitu untuk menguasai seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik. Kita dapat melihat dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot serta anggota badan yang digerakkan atau yang diperlihatkan oleh orang tersebut. Dan pengertian menurut H.C. Witherington, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian. Selanjutnya, adapun ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku baik yang dapat diamati secara langsung atau yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan bersifat menetap atau permanen. Yang ketiga, proses belajar umumnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan yang keempat, perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam proses belajar adalah dengan adanya proses pertumbuhan atau kematangan.
atau hal gaib, mukjizat, penyakit, atau kerusakan fisik. Dan yang terakhir, proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan belajar. Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Melalui belajar, diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek lainnya. Selain itu, tujuan belajar yang lainnya adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Bentuk tingkah laku belajar terdapat 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif yaitu berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Yang terdapat dalam peningkatan yaitu pengetahuan, memahami, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada ranah afektif, yaitu yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, aspirasi, dan penyesuaian perasaan sosial, yang meliputi peningkatan yang pertama penerimaan, pemberian respon, penentuan sikap, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, dan karakteristik. Dan yang terakhir ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor yaitu mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan yang bersifat manual dan motorik, yang meliputi peningkatan yaitu persepsi, kesiapan melakukan suatu pekerjaan, gerakan bimbingan, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gambaran, dan kreatif. Selanjutnya ada pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dari pengertian pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan, yang disertai dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pendidik, yaitu membentuk manusia yang berwatak secara rasional, bekerja beraturan dan bersungguh-sungguh, menanamkan rasa persatuan, membentuk manusia yang bebas dan merdeka, serta percaya diri dan bertanggung jawab, membentuk pribadi yang aktif, mengabdi dan membangun masyarakat. Yang kedua ada tujuan pembelajaran, yaitu pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar dan suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada perbedaan dan persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang pertama belajar. Semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seorang di lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan tingkah laku yang tentunya bersifat positif yang berbeda antara sesudah dan sebelumnya. Yang kedua ada mengajar. Mengajar adalah adanya komunikasi dari pendidik ke peserta didik sebagai usaha menanamkan dan memberikan informasi baik berupa pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan. Yang keempat ada persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar, mengajar, dan pembelajaran adalah saling berkaitan yang memiliki satu makna, serta tujuan yang sama dalam kegiatan tersebut. Yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang selanjutnya ada hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar, mengajar, dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Dapat diketahui bahwa belajar dapat dilakukan secara individu atau interaksi satu arah.
Belajar merupakan suatu proses yang tanpa kita sadari belajar terus dari kita lahir hingga akhir hayat. Selanjutnya yang bab 2 ada prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa dapat memotivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Yang pertama ada prinsip kesiapan, yaitu prinsip belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang tidak memungkinkan dapat belajar. Selanjutnya ada prinsip motivasi, yaitu tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu agar memelihara kesungguhan. Selanjutnya ada prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Yang selanjutnya ada prinsip tujuan, yaitu tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Yang selanjutnya ada prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran sebagai memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan mencapai tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Selanjutnya ada prinsip belajar kognitif, yaitu melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan yang mencakup asosiasi antara unsur, pembuatan konsep, penemuan masalah, dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada prinsip belajar afektif, yaitu seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Selanjutnya ada proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya yang berupa mental dan fisik. Yang selanjutnya ada prinsip evaluasi, yaitu pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam mencapai tujuan. Penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. So we gonna do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. Selanjutnya bab 3 yaitu komponen pembelajaran. Yang pertama, pengertian komponen pembelajaran, yaitu pembelajaran merupakan suatu sistem keseluruhan yang terdiri atas komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan. Sedangkan komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Adapun bagian-bagian komponen pembelajaran, yang pertama yaitu tujuan pendidik dan pengajar, yang kedua peserta didik atau siswa, yang ketiga tenaga pendidik khususnya guru, dan yang keempat perencanaan pengajar sebagai segmen kurikulum, yang kelima yaitu strategi pengajaran, yang keenam media pembelajaran, dan yang ketujuh evaluasi pengajaran. Adapun tujuan pendidik dan pengajar, yaitu tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksana suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan tanpa tujuan, karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu akan dibawa.
Selanjutnya ada siswa atau peserta didik. Siswa merupakan komponen pembelajaran yang terpenting karena komponen siswa sebagai pelaku belajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada pendidik atau guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana atau penggerak kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah bahan-bahan pelajar adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajar, proses pembelajaran mengajar tidak akan berjalan. Metode yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam penyampaian pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam ada media pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan aktivitas komunikasi antara guru dengan siswa. Meskipun tidak semua pembelajaran melalui komunikasi atau interaksi dengan guru. Yang ketujuh ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian dari saya mengenai hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip belajar dan komponen pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Moving away, can't you see?